Hai, selamat datang di podcast kita. Di sini ada saya, Fitriana Romi dari IPDN Kampus NTB. Ada juga Mas Yogi. Hai Mas Yogi. Halo Mbak Fitriana. Ya, apa kabar Mas? Baik kabarnya. Ya, Mas Yogi di Bina Bangda ya? Oke, benar. Di Bina Bangda nih. Satu lagi teman kita nih, Mas Maulana. Hai Mas Maulana. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Maulana gimana? Alhamdulillah Mbak. Mas Maulana di Dukcapil kan ya? Iya Mbak, di Dukcapil. Kebetulan lagi ditugasin di sini. Sesuai SK nggak Mas? Alhamdulillah sesuai SK Mbak. Mas Yogi juga sesuai SK kan? Sesuai sih. Sesuai sama ilmu juga. Gimana nih? Hari ini kita bahas gagasan ASN dalam penerapan nilai aneka ya. Oke, siap Mbak, boleh. Oke, sekarang kita mau bahas tentang akuntabilitas ya. Akuntabilitas kalau di Poliklinik IPDN Kampus NTB itu sih masih menggunakan rekam medis ya, pakai kertas-kertas, belum ada yang laporan online atau program di komputer gitu belum ada. Cuma kita masih manual. Masih setiap tindakan yang sudah kita lakukan ya kita langsung tulis aja tuh di rekam medisnya. Dan setiap praja yang sudah berobat itu pasti mereka punya rekam medisnya sendiri-sendiri dan kita simpan dengan baik. Nanti kalau prajanya datang berobat lagi kita sudah punya data si praja ini. Kayak gitu. Gimana Mas Yogi kalau di Bangda? Kalau di tempat saya sih kalau ngomong akuntabilitas, kita punya ini sih Mbak, sebenarnya Bangda punya sistem SIPD. Sebenarnya bukan Bangda sih, dulunya Bangda, tapi sekarang udah di Pusdatin. Cuman ya kita masih punya andil di situlah di SIPD itu, yang nantinya bentuk dari kita itu bisa ngelihat daerah itu mulai dari sasaran, tujuan, program, kegiatan, sampai target-targetnya gitulah, kita bisa lihat dari situ. Jadi udah nggak perlu kayak nanya-nanya manual ke daerah gitu, ngeliatin dokumennya satu-satu. Jadi semuanya udah bisa kita record. Jadi kita kalau mau ngambil data apa gitu, udah gampang banget. Kalau di Bangda kayak gitu sih, Mbak Fitriana. Mungkin udah Mas Maulana juga kayaknya kayak ya? gitu juga deh, seharusnya ya Mas Maulana ya. Karena mungkin di Dukcapil kayaknya lebih advance lagi malah, masalah sistem online kayak gini. Gimana Mas Maulana? Iya, jadi di kita itu kita udah menerapkan namanya sistem informasi administrasi kependudukan yang udah secara online, yang udah terhubung antara daerah dan pusat. Terus di kita juga udah menerapkan tanda tangan elektronik di setiap dokumen kependudukan yang dimohon oleh masyarakat. Nah, selain itu juga kita untuk kemarin BPS itu bekerja sama dengan kita untuk memanfaatkan NIK untuk sensus penduduk 2020 gitu. Jadi kan enak juga nih, kita bisa punya data kependudukan yang semakin valid dan banyak juga lembaga pengguna yang menggunakan itu. Gitu ya Mas. Oh, berarti ya dimungkinin itu ya, adanya kerjasama ya antara satu instansi misalnya perlu data apa dari Dukcapil, jadi bisa disediainnya cepat gitu ya. Bisa banget itu Mas. Yang penting udah ada PKS aja sama Dukcapil. Iya, maksudnya sudah ada perjanjian itu kan, ya, untuk memang kerjasama. Gitu. Ya kalau aku rasa ya di tempat kita masing-masing sih ya secara nggak langsung akuntabilitas ya pasti sudah ada lah. Udah pasti terjamin ya. Udah pasti terjamin ya. Iya. Kayak gitu sih kalau. Sudah akuntabel setiap laporannya. Iya dong, harusnya kayak gitu. Iya. Apalagi terkait nasionalisme, masa Kemendagri nggak ada nasionalismenya ya nggak? Iyalah, udah. Pasti ada lah, kita kan berbeda-beda nih. Iya. Saya kan Sasak nih, Mas Yogi mana ya? Kalau aku nih nasionalis banget Mbak, jadi berbagai macam sukunya, campur-campur gitu loh. Gitu. Kalau aku nih kan lahirnya di Bandung nih, cuman orang tua itu campuran banyak suku, ada Manadonya, ada Sundanya, ayah saya Jawa Timur gitu, jadi nasionalis banget. Banyak juga ya. Kalau ngomong nasionalis Mas Maulana ya. Nih. Kalau saya mah gimana nih? Kalau saya mah emang asli Bandung sih, orang tua juga Bandung. Tapi seru sih ini di kantor saya juga banyak. Ada yang dari Encera atau nggak Encera? Encera tuh di daerah NTT kalau nggak salah, Sumba.
Deket Terus NTB dong Mas, iya, tetanggaan. Apalagi di IPDN kan perajanya itu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu sama anak dari Papua, NTT, Kalimantan. Itu kayaknya seru gitu loh. Bisa Iya, tahu ya, budaya bisa tuh Mbak. mereka itu seperti apa, logatnya seperti apa, kayak gitu. Itu Dan aja sama memang Mbak sih. kita bisa di Mbak. sini nggak ada perbedaan, istilahnya nggak ngebeda-bedakan pelayanan kita ya sama aja gitu. Bentar Mbak, mungkin tahu nggak waktu pas kemarin ada kecelakaan pesawat itu, yang Lion kalau Yang nggak salah, mana? atau yang terakhir kali. Yang Sriwijaya. Iya Sriwijaya. Nah itu juga Oh di ya. Dukcapil tuh sebagai bentuk nasionalismenya kita membantu identifikasi korban, terus langsung kita buatin akte kematiannya untuk yang Oh untuk iya diserahkan iya kepada tahu. keluarga korban. Iya, Jadi kita tahu, juga tahu. ngebantu polisi juga gitu. Oh, keren ya. Iya sih. Kalau di tempat aku di Bangda waktu ada ini nih, waktu ada tahu kan banjir besar yang di Kalsel tuh. Oh, Oh tahu, iya. tahu. Nah, seperti itu kita juga ya sebagai bentuk maksudnya nasionalisme kita juga kita harus merasa itu kan, maksudnya merasa sedih juga kan dengan kejadian itu. Jadi kita jadi kita juga ngirim tuh dari Bangda tim ke sana, tim monitoring dari Bangda, ada ditugasin tuh beberapa orang yang ke sana buat memantau nih di sana itu apa yang harus dilakukan. Terus selanjutnya nanti Bangda follow up terkait apa-apa aja yang bisa dibantu untuk ke sana. Kayaknya di Kemendagri sudah kayaknya masalah nasionalisme, masalah saling peduli itu udah autopilot ya. Kalau di Kemendagri menurut Udah nggak usah dibahas lagi sebenarnya ya. Udah kita tuh udah kuat dari kayaknya ya. dari suku aja udah beraneka ragam kan. Iya. Kayak ada Praja aja udah beraneka ragam tuh dari banyak suku kan. Iya, dan kayaknya kita udah dibiasain suku agama udah jadi satu tuh. Kayaknya kalau nasionalisme udah pada asik semua tuh. Nggak ada yang membeda-bedakan. Oke, selanjutnya kita ngobrolin ini nih masalah etika publik ya. Oke, kalau misalnya etika publik nih gimana nih kalau yang ke pelayanannya langsung nih, kalau aku mau dengerin dulu aja deh dari Mbak Fitri gimana nih kalau masalah etika publik. Ya, kalau di poliklinik kan melayani praja sama sivitas akademika ya. Kalau untuk masyarakat luar sih memang nggak ada. Tapi ya kita sebagai pelayan publik ya harus tetap sopan, tetap senyum lah gitu kalau ada praja atau sivitas akademika yang datang berobat. Ya kita harus sebagai perawat ya harus semangat, harus senyum setiap ketemu orang, kayak gitu harus ditegur biar ya hubungan kita baik lah gitu Mas. Apalagi sama-sama satu instansi gitu. Mas Maulana gimana? Etika publik di tempat saya sih ya kebetulan nih ini di Tim Dukcapil ya. Kalau di kita kan kalau misalnya ada misalnya nih yang tidak ditemukan gitu kan, itu kan pasti ke tempat saya tuh. Nah, mau nggak mau kita harus melayani terus sampai misalnya kadang nyampe malam juga chatnya masih ada yang ngechat kayak gitu. Jadi yang pertama kita mungkin harus sopan, terus kita langsung kerjain, habis itu kita kirim laporannya ke masyarakatnya itu gitu. Tanpa harus misalnya kita nggak ngelihat dulu nih ini dari mana gitu kan, kita harus melayani emang seluruh Indonesia banget sih. Benar banget tuh, saya juga sering tuh di WA sama praja malam-malam, ya tetap dibalas, tetap dilayani. Ya? Iya kayak gitu. Iya nih kalau di tempat tuh kan ya, kan salah satu etika publik itu kan kita harus memberikan pelayanan yang istilahnya cepat lah, responsif gitu kan ya prima gitu. Kalau di tempat di Bangda sih ya, itu kayaknya udah memang harus sih, kayak contohnya bikin surat hasil fasilitasi, contohnya ya, hasil fasilitasi rancangan peraturan daerah, misalnya RPJM. Kan dalam waktu beberapa hari, hitungan hari aja udah harus ditandatangani Ibu Dirjen tuh. Itu kalau kita nggak maksimal sedikit, maksudnya ngaret sedikit tuh udah bisa ganggu ritme perencanaan orang lain kan. Jadi ya nilai-nilai kayak banget. Etika publik termasuk. Apalagi kita di Kementerian Pusat ya Mas Yogi ya,
yang selalu Iya, berhubungan bener sama banget. daerah gitu, kita harus emang istilahnya kita harus jaga image juga kan. Kita nggak Iya, bisa bener banget. asal selengean. Iya. Nanti Yang kita dicapin jelek layanin loh kan PNS pusat itu. satu Indonesia. Kita Iya. layanin satu Indonesia. Bener banget. Berarti WA-nya aktif 24 jam nih. Iya, Oh, iya WA-nya, dong, WA Mbak. aku sih aktif 24 jam, orangnya enggak. WA-nya pasti aktif, Mbak. Sebenarnya. Tapi orangnya enggak aktif 24 jam. Tapi pasti respon lah kalau ada orang daerah nanya gitu kan. Nggak mungkin kan kita nggak jawab Iya, kan. Pasti jawab. benar banget. Ya lanjut komitmen mutu nih gimana, Mas Yogi? Komitmen mutu. Kalau komitmen mutu kan salah satunya ada apa sih? Efektivitas ya. Efisiensi kalau kita ngomong Inovasi. komitmen mutu. Inovasi. Kalau misalnya kalau inovatif, kita sih kalau inovatif ya kurang lebih sama sih. Ya terkait penggunaan teknologi informasi. Salah satu bentuk inovatif kita itu ini. Kalau aku lihat sih dari pandemi sekarang ini ya. Kita tuh bisa ngelakuin fasilitasi yang dulunya offline. Itu jadi online sekarang. Itu Sekarang online salah satu ya, bentuk semua inovasi online. nggak sih? Semuanya kan jadi online nih. Zaman dulu Iya, yang fasilitasi namanya harus ada sidangnya, harus ada rapatnya. Kemudian ada namanya rakortek. Yang dulu harusnya konsultasi rakortek secara langsung, desknya secara langsung. Sekarang malah jadi online. Itu kan salah satu bentuk inovasi juga kan dalam menghadapi COVID ini. ya, benar banget. Ya, komitmen mutu kita tetap menjaga komitmen kita sebagai pelayan dari provinsi untuk penyusunan dokumen mereka, tapi kita berinovasi dengan cara apapun yang harus kita lakukan. Kayak gitu. Kalau di tempat aku di Bangda sih kayak gitu. Mungkin Mas Maulana gimana Mas Maulana deh kalau untuk di Dukcapil? Kalau Dukcapil ya, kalau misalnya kita tadi udah saya jelasin juga tuh, tadi ini nyangkut juga ke akuntabilitas yang tadi. Jadi di kita juga udah menerapkan tanda tangan elektronik. Ya, jadi si kadisnya jadi nggak harus ada di kantor tuh, dia bisa di mana aja tanda tangannya. Dan juga kedepannya kita lagi mengembangkan suatu sistem yaitu digital identity. Jadi kan kalau sekarang tuh masih butuh KTP fisik ya untuk apa-apa. Nah kedepannya kita mau coba tanpa harus pakai KTP fisik itu orang tersebut tuh bisa apa ya namanya, bisa diidentifikasi sebagai orang tersebut gitu. Berarti nggak perlu ini Mas ya, nggak perlu namanya fotokopi KTP lagi. Nah iya nggak perlu, itu kan ya udah kita tahu lah. Udah saatnya fotokopi KTP itu hilang lah. Iya. Benar banget. Itu inovasi yang harus ada tuh di Dukcapil. Kalau Nah, Mbak Fitri gimana nih? Oh iya Mbak Fitri nih, biasanya kalau di IPDN tuh komitmen mutunya bagus banget. Kalau di IPDN inovasinya sih banyak kayaknya. Tapi kalau di poliklinik sendiri sih mungkin untuk kayak kayak menerima konsultasi itu bisa via WA gitu atau telepon gitu aja sih. Tapi Mbak itu nggak cuma peraja doang kan, jadi misalnya dosennya juga bisa, pengajarnya bisa, Sivitas Akademika juga bisa, iya. Bagus juga sih Mbak. Jadi, tapi kalau misalnya ada masyarakat nggak ketemu langsung gitu, bisa lewat ini. Kayak apa ya, telemedicine gitu ya? Iya. Cuma ya belum ada aplikasinya. Mungkin bisa kali ya. Bisa nanti Mbak Fitri di sana bisa tuh dikembangkan. Iya. Ya, gimana nih anti korupsi nih? Anti korupsi ya. Siapa dulu nih anti korupsi nih? Aku aja deh dulu deh, gimana? Nah, boleh. Boleh nggak nih Mbak Fitri? Ya udah, Mas Yogi. Oke. Kalau anti korupsi, karena kita kan masih belum lama ya di instansi kita. Mungkin kalau dari gagasan menerapkan anti korupsi di instansi kita itu ya yang gampang-gampang aja dulu yang harus kita lakuin kalau menurut aku sih. Kayak misalnya datangnya harus tepat waktu aja kayak gitu. Terus pulangnya juga jangan korupsi waktu pulang kayak gitu. Kemudian hidupnya maksudnya
nggak terlalu mencolok lah, penampilan sederhana aja gitu sih. Nilai-nilai dasar kayak gitu aja sih yang harus diterapkan untuk awal-awal kayak gini. Soalnya kan kita juga nggak mungkin kan bisa bisa menerapkan hidup anti korupsi kalau dari dasar-dasar yang kecil kayak gitu aja kita lewatin dulu. Kalau aku Hidup sih semampunya gitu sih. lah ya Mas. Hidup Iya, semampunya aja lah ya hidup Mas. nggak usah terlalu maksain, maksudnya kayak ada apa Iya. baru kita beli kayak gitu. Kayaknya dari awal gagasan harus anti korupsi itu ya kayaknya itu sih gagasan yang paling simpelnya sih. Ya hidup apa adanya aja. Iya di Gimana nih kalau yang lainnya nih? poliklinik. Kalau di poliklinik sih kalau untuk korupsi dalam bentuk materi ya kayaknya nggak ada ya. Paling cuma korupsi waktu aja gitu. Paling ya waktu istirahatnya sih yang agak dilama-lamain gitu. Tapi ya kita di poliklinik waktu istirahatnya nggak tentu. Soalnya kita harus ada yang standby di poliklinik. Poliklinik itu nggak boleh sepi. Karena kita nggak tahu pasien itu datang kapan. Kita nggak bisa nebak mereka datang kapan. Kayak gitu sih. Gimana Mas Maulana? Saya setuju sama Mas Yogi sebenarnya. Jadi kalau bentuk anti korupsi sendiri kan munculnya dari dalam diri sendiri ya. Kalau di Dukcapil sendiri, tadi tuh dari akuntabilitas sama komitmen mutu tuh itu udah berkesinambungan banget terkait anti korupsi. Jadi di kita itu kan udah bikin sistem secara online tuh. Sistem secara online tuh jadi kita bisa memantau transaksi monitoring itu secara transparan. Itu salah satu bentuknya. Udah nggak ada celah ya Mas? Ya, terus juga di kita kan kalau misalnya ada aparat yang kayak gitu tuh, misalnya di dinas-dinas kita langsung tindak tegas. Gitu. Ya semoga Indonesia bisa cepat bebas korupsi lah. Biar Iya. tidak merugikan negara lebih banyak lagi. Iya dong harus. Tapi itu benar sih, baik lagi ke diri pribadi masing-masing dengan hidup sederhana juga tanpa tanpa kita hidup mewah gitu kan. Ya semampunya lah Mas ya. Iya. Kalau sekali-kali bisa makan enak nggak apa-apa lah, tapi jangan tiap hari gitu. Iya, kayak kemarin juga kan saya Gimana? bilang sama si Pak Admiralnya kalau misalnya emang kalau kita mau kaya nggak usah jadi PNS gitu kan. Benar. Ya betul banget. Swasta aja gitu. Sedangkan jadi PNS itu kan jadi abdi negara. Jadi ya mau nggak mau, kalau ini saya ada teman nih tentara nih, kalau dia tuh kayak istri pertamanya tuh bukan istri beneran, malah senjatanya. Jadi kan ibaratnya kita gitu. juga, iya udah harus mengabdi juga ke negara sebagai PNS sih enggak. Udah negatif thinking nih. Jadi kalau tentara gitu Mbak, nggak bisa, istri pertamanya itu senjatanya. Jadi kalau misalnya ada panggilan langsung istri benerannya harus ditinggalin. Berarti Mas Maulana istri pertamanya itu di Dukcapil gitu? Insya Allah. Ya amin. Selama istri beneran saya belum ngomel, saya masih kerja dulu. Ini kayaknya waktu kita nggak kerasa ya, kalau ngobrol kayak gini tuh kayaknya nggak cukup deh 5-10 menit. Iya nih, kerasa ini tinggal setengah jam lebih nih. Setengah jam aja nggak cukup nih. Iya. Iya soalnya kan kita beda bagian, beda pengalamannya gitu Mas. Apalagi ya, saya jadi banyak kan yang bisa di daerah diceritain gitu. gitu kan ya. Iya, apalagi saya yang di daerah gitu Mas. Dukcapil itu kayak gimana sih? Bangga itu kayak gimana? Saya kan agak kurang tahu gitu Mas. Jadinya sekarang setelah ketemu sama Mas Yogi, Mas Maulana, saya jadinya tahu, oh di Bangga itu kayak gini, di Dukcapil itu kayak gini gitu Mas. Jadi intinya juga jadi kita tambah pengetahuan ya. Iya. Nanti kalau misalnya ketemu kayak teman-teman Mas Yogi dari Bangda juga, kita kan nggak buta-buta banget gitu terkait Bangda tuh ngapain aja sih gitu kan. Ya. Karena kita kan satu kesatuan di Kemendagri juga. Ya benar banget. Ya. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu, sampai di sini dulu ya perbincangan kita tentang aneka di tempat kita masing-masing. Terima kasih Mas Yogi dari Bina Bangda. Terima kasih Mbak Fitri ya. Terima kasih Mas Maulana dari Dukcapil.
Terima kasih Mbak Fitri, terima kasih Mas Yogi. Kapan-kapan Ya, kita ngadain podcast lagi ya. Oh iya dong, siap. suatu saat nanti kita harus podcast Ya, lagi. Oke, siap. Oke. Ya udah, kalau gitu kita tutup aja ya podcastnya. Sampai ketemu lagi.